Kembali lagi di Kata Mereka. Berbagai peristiwa kecelakaan di tol Cipularang yang terus berulang seolah menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Apakah memang murni terjadi karena faktor teknis, manusianya sendiri, atau memang ada kisah tersembunyi di balik aspal panjang ini? Nah, sebelum masuk ke pembahasan di Kata Mereka kali ini, saya mau tanya juga nih kepada kalian semua guys. Apa sih yang ada di benak kamu ketika mendengar kata tol Cipularang? Yap, mendengar kata tersebut, sepintas kita semua teringat tentang jalur penghubung antara Jakarta dan juga Bandung. Namun di balik definisi Cipularang secara umum, tak jarang juga kita mendengar berita yang beredar bahwa tol ini kerap rawan terjadinya kecelakaan. Sehingga hal tersebut membuat tol Cipularang yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dalam transportasi justru malah menyimpan kisah kelam hingga cerita mistis yang beredar di masyarakat. Nah, di Kata Mereka kali ini, kita akan ngebahas beberapa hal yang berkaitan dengan misteri dari tol Cipularang itu sendiri. Selengkapnya, langsung saja dalam Kata Mereka. Oke guys, sebelum ngebahas mitos terkait tol Cipularang yang beredar di masyarakat, kita akan ngebahas dulu nih asal-usulnya dari nama tol Cipularang sendiri. Nah, nama tol Cipularang itu sendiri merupakan singkatan dari Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Sebuah proyek infrastruktur besar yang dibangun untuk mempersingkat waktu tempuh Jakarta ke Bandung. Sebelum tol ini beroperasi, perjalanan antara kota tersebut terkenal melelahkan dan memakan waktu yang begitu lama. Karena harus ditempuh melewati jalan nasional yang padat dan melewati jalur pegunungan. Gagasan pembangunan tol ini dirancang pada awal tahun 90-an, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Saat itu nih, pemerintah melihat bahwa Jakarta dan Bandung saling membutuhkan konektivitas yang lebih efisien dalam mendorong sektor perekonomian. Jadi, tol Cipularang ini dibangun bukan hanya sekedar untuk kepentingan transportasi masyarakat aja, tapi juga untuk memperlancar arus logistik, industri, dan juga pariwisata. Namun karena berbagai faktor seperti krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an, ngebuat pelaksanaan pembangunan tol ini sempat mengalami kegagalan guys. Proses pembangunan tol Cipularang akhirnya dimulai pada awal tahun 2000-an. Dan menjadi salah satu proyek infrastruktur yang paling menantang pada masanya. Karena nih, secara geografis, jalur Cipularang ini menembus kawasan perbukitan, lembah, serta kontur tanah yang tidak rata. Pada saat proses pembangunannya pun dilakukan dengan pemotongan bukit, penimbunan lembah, serta pembangunan jembatan dan tikungan panjang. Kondisi ini nih yang akhirnya ngebuat jalur ini memiliki karakteristik jalanan berupa tanjakan, turunan, sampai tikungan yang tergolong ekstrim dibandingkan dengan tol-tol lainnya di Pulau Jawa. Nah, di tahun 2005, akhirnya tol Cipularang diresmikan dan mulai beroperasi penuh setelah melalui proses pembangunan yang begitu panjang dan bertahap. Kehadiran jalan tol Cipularang yang membentang sepanjang kurang lebih 64 km ini secara signifikan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 5-6 jam menjadi hanya sekitar 2-3 jam aja. Nah, sampai sekarang nih, jalur Cipularang menjadi salah satu jalur penting yang disebut-sebut sebagai tulang punggung distribusi barang dari kawasan industri menuju wilayah Jawa Barat. Dan tentu aja ngedorong juga pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalurnya, mulai dari kawasan industri, perumahan, hingga pusat logistik. Nah, kalau kita ngelewatin tol tersebut, kita juga dihadirkan dengan panorama pemandangan perbukitan yang indah di Cipularang, menjadi daya tarik bagi para pengemudi yang melintas di jalur tersebut. Tapi, di balik keindahan yang ditampilkan, tol ini dikenal memiliki jalur yang menantang. Sejak awal perencanaannya, tol Cipularang dinilai sebagai tol dengan kesulitan yang tinggi banget, baik bagi pengemudi maupun kendaraan yang melintas. Terutama nih bagi kendaraan berat. Jalur ini menuntut kondisi kendaraan yang prima dan konsentrasi penuh dari pengemudi. Sehingga tingkat kesulitan dari jalur tersebut selalu dihubungkan dengan penyebab dari kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan ini. Lalu seiring berjalannya waktu,
Sejak dibangunnya tol Cipularang, yang sering muncul di media pemberitaan bukanlah tentang keindahan panorama dan fungsi utamanya sebagai jalur penghubung. Tapi, karena tingginya angka kecelakaan yang terjadi hampir setiap tahun di tol Cipularang hingga saat ini. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya tadi, kontur tanah dan karakteristik jalur yang ekstrim dinilai menjadi faktor pemicu kecelakaan yang sering terjadi. Bahkan, beberapa titik di antara sekitar kilometer 90 sampai dengan 100 dikenal sebagai zona rawan. Tempat kejadian kecelakaan berulang kali yang terjadi dengan pola yang konon hampir serupa. Beberapa peristiwa kecelakaan besar telah terjadi dan menghebohkan masyarakat di kawasan ini. Jalan tol sepanjang lebih dari 123 km yang merupakan bagian dari jaringan tol Cikampek Padalarang Cileunyi ini memiliki rentetan peristiwa kecelakaan beruntun hingga tragis yang memakan banyak korban. Beberapa kecelakaan yang terjadi di antara dimulai di tahun 2005. 3 bulan pasca tol tersebut baru selesai dibangun pun telah memunculkan peristiwa kecelakaan mobil yang mengakibatkan 3 orang tewas dan luka-luka sebanyak 13 orang. Diduga penyebab kecelakaan karena pengemudi belum menguasai medan. Lalu, lagi-lagi di tahun 2011 terjadi kecelakaan yang cukup menggegerkan publik. Karena melibatkan salah satu selebriti tanah air beserta istrinya yang mengalami kecelakaan tragis. Diduga karena kehilangan kendali di sekitar kilometer 96. Kemudian di tahun 2017, kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang, tepatnya di ruas tol kilometer 91. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk yang diduga mengalami remblong dan 10 mobil lainnya beserta penumpang yang menjadi korban tabrakan dari truk tersebut. Lalu, di tahun 2024, kecelakaan beruntun kembali terjadi. Satu unit truk tronton yang diduga juga mengalami remblong seketika itu menabrak puluhan kendaraan di kilometer 92. Pada saat itu, dilaporkan banyaknya korban dari insiden besar yang terjadi di akhir tahun 2024 itu. Kalau disimpulkan dari peristiwa yang pernah terjadi, sebagian besar kecelakaan di tol ini rata-rata disebabkan oleh faktor banyaknya kendaraan berat seperti truk dan bus yang mengalami kondisi kurang prima. Salah satunya seperti kasus remblong tadi. Selain itu, faktor pengemudi yang lelah, kurang menguasai medan, dan faktor alam juga menjadi pemicu kecelakaan ini terus terulang lagi. Tapi guys, menariknya, di balik peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi, muncul juga beberapa saksi mata yang menyebutkan bahwa kecelakaan di tol Cipularang ini sering terjadi secara tiba-tiba. Seolah-olah kendaraan mengalami hilang kendali tanpa sebab yang jelas. Karena ketidakjelasan inilah akhirnya muncul berbagai spekulasi dan cerita yang berkembang di masyarakat terkait adanya unsur mistis yang mempengaruhi beberapa kejadian kecelakaan di tol Cipularang. Sehingga hal itu pun membuat masyarakat mengaitkan kejadian dengan lokasi sejarah Cipularang yang mereka anggap angker. Di luar penjelasan secara teknis terkait kecelakaan yang terjadi, tol Cipularang juga dikenal dengan berbagai cerita mitos yang beredar dari mulut ke mulut. Sehingga muncul anggapan bahwa jalur tol Cipularang ini erat kaitannya dengan unsur gaib. Salah satu mitos yang beredar di masyarakat adalah mitos tumbal. Atau kita percaya bahwa jalur ini meminta korban secara berkala. Itu adalah mitosnya. Konon nih, mitos ini berakar dari proses pembangunan tol yang membabat lahan secara besar-besaran. Termasuk juga membabat area yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Kepercayaan tradisional nyebutin adanya energi atau sosok penunggu yang merasa terganggu akibat dampak dari pembangunan tol tersebut. Sehingga kecelakaan yang kerap terjadi di jalur ini dinilai menjadi bentuk penyeimbang dari apa yang telah dianggap merugikan sosok penguasa gaib di sana. Mitos juga berkembang di kawasan Cipularang ini adalah keberadaan dari Gunung Hejo yang berada di kawasan tol tersebut. Letak Gunung Hejo ini pun berada di kilometer maut atau yang kita sebut sebelumnya dengan zona rawan. Hejo sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti hijau. Ini merujuk pada kawasan perbukitan yang sejak dulu lebat oleh pepohonan dan dianggap memiliki energi yang kuat. Menurut cerita masyarakat setempat, Gunung Hejo dipercaya menjadi tempat petilasan Prabu Siliwangi. Sehingga kawasan ini sudah lama dianggap sebagai wilayah keramat jauh sebelum tol Cipularang dibangun. Konon, kawasan Gunung Hejo ini juga dipercaya sebagai tempat berdiamnya makhluk halus atau penjaga alam. Maka dari itu guys,
Ketika proyek tol Cipularang ini dikerjakan, pembukaan lahan di sekitar Gunung Hejo dianggap telah mengusik keseimbangan alam dan dunia gaib di wilayah tersebut. Selain itu, mitos ini sempat berkembang karena ada masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya kontraktor yang berusaha mengeruk Gunung Hejo dengan alat berat. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Dan muncul anggapan akibat ulah perbuatan manusia ini membuat penunggu Gunung Hejo marah dan meminta tumbal. So guys, kira-kira mana nih faktor pemicu kecelakaan di tol Cipularang yang kalian percayai? Apakah memang karena faktor jalur yang ekstrim atau kalian percaya pada mitos yang beredar? So, tulis di kolom komentar. Nah, itu dia tadi beberapa kisah di balik misteri kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang. Dari cerita tadi bisa ditarik benang merah ya, bahwa jalur tersebut memang butuh kewaspadaan yang sangat ekstra. Terlepas dari kita yang percaya tentang mitos ataupun tidak. Faktor teknis seperti kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi, dan juga pemahaman medan tetap menjadi kunci utama dalam keselamatan. Aku harap konten ini bisa juga menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berhati-hati, terutama dalam memperhatikan logika keselamatan saat berkendara. Makasih banyak, sampai jumpa lagi di Kata Mereka selanjutnya dan Happy New Year!